Suka statement dalam konteks di dalam Al-Quran selalu mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati gitu. Dimana kalau begitu, tidak ada hal yang paling pasti dalam hidup ini kecuali yang namanya adalah kematian. Sampai barusan Bapak Wahyu mengatakan, dan mungkin saya akan hanya memperlihatkan ayatnya gitu. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran di surat 7 ayat 34. Kalimatnya di sini, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, jadi waktunya udah pasti gitu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kalau begitu berbicara masalah kematian, berbicara masalah siapa yang meninggalkan kita, sejatinya itu bukan masalah penyakitnya apa, bukan masalah kejadiannya seperti apa. Inti dasarnya adalah waktunya memang sudah selesai gitu. Karena waktu itu adalah ketetapan Allah, waktu itu adalah suatu takdir yang tidak bisa dikurangin, tidak bisa ditambahin, dan itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah. Kontrak kita hidup di semesta raya ini sebagai manusia untuk menjalankan tugasnya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari siapapun yang sudah meninggalkan kita? Bahwa Nabi Muhammad selalu mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Satu. Dan kematian adalah guru atau kematian adalah pelajaran yang tertinggi bagi siapapun umat manusia. Karena puncak dari semua apapun itu, ya kehidupan ini akan mengalami yang namanya suatu kematian. Itu poin pentingnya. Nah maka saya akan kembali ke awal dulu Ibu dan Bapak, supaya kita bisa flashback gitu ya, supaya kita bisa benar-benar merenungkan ulang, supaya kita bisa berkontemplasi, supaya kita bisa mengambil hikmah dari ini semuanya. Sebagai manusia, kita punya memori, kita punya emosi, kita punya ego. Kehilangan pasti sangat menyedihkan, iya. Dan yang menariknya, mungkin mendengar kata kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan untuk sebagian banyak manusia atau sebagian banyak orang gitu. Padahal di balik itu ketika kita menyelam lebih dalam terhadap apapun yang disebut dengan yang namanya kematian, tidak ada jalan untuk kembali kepada Allah kecuali melalui jalan kematian. Karena kenapa? Kematian hanyalah satu-satunya jalan untuk kembali ke rumah kita yang sejati. Yang seyogyanya, kalau mau pulang ke rumah yang sejati, kalau mau pulang ke kampung yang sejati, itu adalah melalui gerbang yang namanya kematian. Artinya siapapun yang sudah lebih dahulu mendahului kita, kesempatan untuk kembali ke rumah sejatinya itu sudah diberikan oleh Allah, dan sejatinya itu seharusnya atau selayaknya disambut dengan sesuatu hal yang bergembira. Tetapi kita sebagai manusia ada kemelekatan, ada suatu memori tadi, ada ego, sehingga ketika kita ditinggalkan seseorang yang kita sayang, yang kita cintai, pasti ada rasa sedih gitu ya, ada rasa gimana gitu, hatinya nggak enak, ya itu wajar gitu. Tetapi ketika nanti kita selami lebih dalam, kita justru berdoa dan kita mendoakan senantiasa bahwa dengan jalan kepergiannya adalah jalan untuk kembali pulang ke rumah yang sejatinya. Dan insya Allah perlahan diberikan kekuatan hatinya untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa menerima bahwasannya ini adalah hal yang paling pasti terjadi, sehingga dari kesedihan itu akan muncul suatu kebahagiaan yang alami, di mana sejatinya kematian itu adalah progressing untuk innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa? Karena kita hidup di dalam circle of life, kita hidup semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah juga. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama renungkan ulang, mari kita sama-sama resapi bahwa kita hari ini di sini hanya sedang mampir sebentar gitu. Bahkan kalau Sunan Kalijaga mengatakan hidup itu seperti kamu lagi mau pergi ke pasar katanya. Dan nanti kamu pasti akan pulang ke rumah. Hati-hati kalau lagi di pasar, karena di pasar itu rame banget. Di pasar itu banyak yang bikin kita nyangkut sana, nyangkut sini. Banyak yang bikin kita jadi diam lama di sana atau di sini. Lihat ke sana, lihat ke sini, akhirnya jadi lupa pulang gitu. Dan yang perlu kita sadari bahwa ketika ada seseorang yang meninggalkan kita, kita ini semua terbatas. Kita ini semua ada expired-nya gitu.
Sehingga ketika disadarkan bahwa kita ini adalah terbatas, kita lebih mementingkan peran kita apa yang harus kita lakukan, daripada bagaimana kita terlalu banyak untuk menunjuk telunjuk kita keluar, menyalahkan siapa yang di luar untuk apapun itu yang membuat kita jadi tidak mengenal siapa diri kita itu. Sehingga malam hari ini saya rasa kehadiran kita semua di sini, kita mendoakan almarhum, almarhumah, kita mendoakan yang sakit, akan tetapi yang paling terpenting adalah malam hari ini kita lagi hadir untuk mengenal diri kita masing-masing, satu sama lain. Karena man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Dan untuk mengenal diri, Allah memberikan cermin siapapun di luar diri kita. Karena siapapun yang hadir dalam hidup kita, itu adalah cerminan ayat-ayat Tuhan, tanda-tandanya Allah untuk kita baca, untuk kita terima, untuk menjadi pelajaran informasi yang lebih mendalam untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada 3 poin penting di mana kita ini adalah visitor di sini. Kita ini adalah tamu di semesta raya gitu. Kita ini pendatang di sini. Semuanya pendatang di sini. Semua ini hanya milik Allah gitu. Di mana yang namanya pendatang itu tidak punya hak untuk memiliki gitu. Jadi manusia kita semua nggak pernah punya apa-apa di sini karena ini semua hanyalah fasilitas yang dititipkan oleh Allah ke kita, di mana fasilitas itu dipakai untuk to learn, untuk melakukan suatu pembelajaran, yang outputnya adalah making impact. Impact di sini apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena pada akhirnya Allah nggak akan bertanya jabatan kamu setinggi apa, harta kamu sebanyak apa, kepintaran kamu sepintar apa, karena pada akhirnya yang akan dipertanyakan adalah akhlak, kebermanfaatan, karena kita didesain oleh Allah di sini sebagai khalifahnya Allah gitu, ambasadornya Tuhan. Di mana sifat-sifat kasih sayangnya perlu ditularkan untuk kita kembangkan, untuk kita jadikan hidup ini mewakili dalam tanda petik Allah di semesta raya ini untuk bermanfaat gitu. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Menariknya, kalau kita mau berbicara tentang dari sudut pandang psikologis manusia gitu, secara virtu gitu ya, manusia. Jadi kalau mau berbicara virtunya, jadi kalau misalnya virtunya garam itu adalah asin, virtunya gula itu adalah manis gitu. Nah, virtunya manusia itu adalah kebermanfaatan gitu. Makanya satu hal untuk menghadapi apapun dalam kehidupan, bagaimana kita tetap bisa bermanfaat untuk siapapun gitu. Karena dengan bermanfaat, dengan kita berniat bermanfaat, di situ kita akan menemukan sesuatu hal yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Di masa-masa sulit dalam tanda petik seperti sekarang, mudah-mudahan kita bisa selalu mengedepankan kebermanfaatan, wabil khusus acara kumpul kita. Mudah-mudahan acara malam hari ini adalah acara yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dari ini semua, ketika kita berbicara bahwa kita adalah pendatang yang tidak pernah memiliki apa-apa, yang menariknya, uniknya manusia karena kita dikaruniai ego. Si ego itu bisa membuat segala sesuatu jadi ada kemelekatan gitu. Makanya lucunya manusia udah jelas-jelas nggak pernah punya apa-apa, tapi paling sering merasa kehilangan. Padahal nggak punya apa-apa juga gitu. Padahal kita semua hanya dititipkan. Nah justru bagaimana perjalanan kita sekarang detachment atau melepaskan kemelekatan. Salah satunya kenapa ada expired si tubuh kita, kenapa ada yang namanya kematian. Pembelajaran tertinggi dari kematian adalah melepaskan kemelekatan. Dan melepaskan kemelekatan adalah suatu hal yang sangat berat sekali. Suatu hal yang perlu dilatih. Suatu hal yang perlu benar-benar disadari, diulang-ulang, sehingga kita sama-sama doakan siapapun yang kehilangan, yang ya baru kehilangan gitu, orang-orang terdekatnya kita doakan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan untuk bisa menerima. Karena sejatinya pembelajarannya adalah detachment itu sendiri. Semakin detachment itu kita lakukan, semakin ketidakmelekatan itu kita lakukan, di situ kita akan semakin mengenal diri, semakin mengenal Allah, semakin bertauhid. Oleh karena itu ada kaitannya dengan pengenalan siapa diri kita. Tadi
Di sebelum ini kita berbicara, saya mengatakan bahwa siapapun yang hadir adalah cermin Ibu dan Bapak. Siapapun yang hadir adalah ayat-ayatnya. Siapapun yang datang ke kita adalah pembelajaran. Kita datang ke sini untuk belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran. Setiap tempat adalah tempat belajar. Setiap siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Kita sedang ada di universitas kehidupan. School of life gitulah kira-kira. Di mana kita masing-masing punya kurikulum, salah satu kurikulumnya adalah kematian itu sendiri. Salah satu kurikulumnya adalah menghadapi kematian orang yang kita sayangi. Dan itu setiap manusia pasti mengalaminya. Dan kita akan belajar untuk selalu bisa menerima detachment-detachment itu yang senantiasa semakin detachment-nya lepas, semakin kita akan mentauhidkan Allah di dalam hati kita gitu. Itu poin pentingnya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita sadari supaya kita benar-benar faham yang disebutkan dengan kematian, kalau di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan. Jadi di situ nggak ada kata-kata akan mati, tetapi akan merasakan mati. Dan di Al-Baqarah 154 dikatakan, janganlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah mereka itu tidak ada atau hilang atau dalam tanda petik pergi gitu. Mereka ada tapi kamu tidak mengetahui. Artinya, ketika kita berbicara kematian, kematian itu hanyalah tubuh fungsi biologis yang sudah tidak berfungsi, selesai. Hanya bagian bodinya di sini, hanya bagian jasadnya di sini, yang di situ sudah masuk ke dalam tahap expired atau ajal dalam bahasa Arabnya. Tetapi yang perlu kita sama-sama sadari, Ibu dan Bapak, ruh dan jiwa itu tidak pernah expired. Ruh dan jiwa itu akan carries on, itu akan melanjutkan perjalanan. Gitu. Sehingga nanti ketika kita menyadari bahwa kematian itu bukan hilang, kematian itu bukan selesai. Justru kematian itu adalah titik awal dalam tanda petik pengembalian kepada Allah, di mana hanya tubuh fisiknya aja yang sedang tidak berfungsi, tetapi soul and spiritnya, jiwa dan ruhnya, itu senantiasa carries on. Kenapa? Karena jiwa dan ruh tidak pernah hilang. Karena jiwa dan ruh itu akan selalu melanjutkan perjalanan. Jadi hanya tubuh biologisnya saja yang mungkin sekarang kembali asalnya dari tanah dan kembali ke tanah, tetapi soul-nya masih masih kita bisa masuk memori di dalam hati kita gitu. Artinya bahwasannya mati, kematian, meninggal itu bukan tidak ada, bukan menghilang, tapi bertransformasi gitu. Kalau saya analogikan Ibu dan Bapak, kematian itu seperti air yang kalau dimasukin ke freezer itu dia jadi es, airnya hilang, dia berubah jadi es. Ketika es dikeluarin lagi di ruang hilang, menguap, dia bertransformasi gitu. Jadi siapapun yang sekarang sudah mendahului kita, mari kita sama-sama sadari, mari kita terima seutuh-utuhnya dengan kesadaran penuh bahwa bukan pergi, bukan hilang, tetapi bertransformasi untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada ilaihi rojiun. Oleh karena itu yang perlu kita sadari lebih dalam lagi adalah kita ini adalah ruhani yang sedang belajar menjadi manusia. Gitu. Bukan manusia yang diberikan ruhani, bukan. Jadi kalau ibu bapak lagi bercermin, kalau ibu bapak lagi lihat diri sendiri di kaca rumah misalkan gitu ya, yang lagi dilihat itu adalah kemasannya. Karena yang dilihatnya itu adalah jasadnya. Diri sejati kita bukan apa yang terlihat gitu. Makanya dalam hidup ini mudah-mudahan dengan kejadian 2 tahun belakangan ini, kita lebih disadarkan bahwa jangan terlalu sibuk mengurus sesuatu yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat nggak pernah diurus gitu kira-kira sederhananya. Karena boleh jadi yang selalu dilihat hanyalah jasmaniyah materi. Sehingga lebih kepada materialistik tetapi lupa bahwa diri sejati kita itu bukan materi ini tetapi ruhaninya. Makanya yang memiliki bobot, memiliki beban itu jasad kita, materi.
Makanya kalau terlalu materialistik pasti berat menjalani hidup karena ada bobot di situ gitu. Berarti kalau sekarang sudah mulai merasa berat menjalani hidup, yang terpenting adalah bagaimana kita masuk ke dalam kesadaran ruhani yang jangan-jangan materialistiknya terlalu dalam tanda petik memberatkan dan kita lupa bahwa diri sejati kita ini adalah ruhani itu sendiri gitu. Oleh karena itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada suatu apapun dalam kejadian di dalam hidup kita melainkan suatu pelajaran. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina, aku akan menunjukkan tanda-tandaku. Satu di afak, di semesta raya, dua al-anfus di dalam dirimu. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yang disebut dengan yang namanya Iqra. Iqra adalah menelaah, Iqra adalah bagaimana kita mengkaji, Iqra bagaimana kita mengambil pelajaran. Mari kita sejenak untuk menjeda, untuk merenungkan ini semua, kejadian ini semua, tidak dilihat dari judgement kita yang dalam tanda petik melihat ini menjadi kesusahan, melihat ini menjadi derita. Anyway, semua kekasih-kekasih Allah, semua orang-orang dekat dengan Allah, para nabi, para rasul, mereka dalam tanda petik digembleng, dikasih pelajaran dengan penderitaan yang sangat luar biasa gitu. Karena ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang terbaik dalam hidup akan kita dapatkan di saat-saat kita sedang menderita. Makanya maaf banget, saya sering banget ditanya gitu ya, Kang Abu gimana sih caranya supaya sholat khusyuk? Menderita aja udah. Orang lagi menderita sholatnya pasti khusyuk aja. Karena di saat ada penderitaan, di saat ada sesuatu yang hilang, di saat ada sesuatu yang tidak enak, di situ yang akan kita cari adalah Allah gitu. Tetapi menariknya, ketika kita kembali, ini saya kutip dulu Al-Quran gitu ya, surat 10 ayat 12 gitu. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, tapi yang sayangnya, ingatnya waktu menderita aja, habis selesai menderita, lupa lagi gitu kira-kira. Dan yang paling menarik lagi, ibu bapak yang dirahmati Allah, Rumi selalu mengatakan, luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Jadi kalau orang tidak pernah terluka, nggak akan pernah ada cahaya masuk. Di mana ketika kita mendapatkan kesedihan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, ketika kita masuk ke dalam kesadaran lebih dalam, yang pertama kali adalah bukan ngelihat siapa orangnya, bukan ngelihat apa kejadiannya, bukan ngelihat siapa yang menyebalkannya, bukan melihat siapa yang nggak sukanya, tetapi poin pentingnya adalah pelajaran apa yang ingin Allah sampaikan melalui kejadian ini gitu. Sehingga kita bisa mudah untuk berdamai dengan kondisi apapun, karena yang kita lihat adalah bukan kejadiannya, bukan siapanya, tetapi kejadian ini ingin memberikan pesan apa untuk saya gitu. Sehingga hal apapun yang terjadi dalam hidup kita akan lebih introspektif untuk meniti ke dalam diri. Dan perlu diingat ulang-ulang ibu dan bapak. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya masing-masing. Jadi kalau kita ngelihat ada dua orang berantem, itu dua orang itu lagi nggak berantem satu sama lain sebenarnya. Yang satu berantem sama egonya, yang satu lagi berantem sama egonya ketemu. Sehingga semua sumber permasalahan itu tidak pernah ada di mana-mana kecuali di dalam ego kita masing-masing. Maka progres yang namanya masalah, itu jangan cari jalan keluar gitu. Karena masalahnya ada di dalam. Meniti ke dalam dirilah. Karena begitu kita mulai meniti ke dalam diri, begitu kita mulai mengenal ego kita, begitu kita mulai mengenal siapa diri kita, begitu kita mengenal bahwa ada pesan apa yang ingin disampaikan oleh apapun itu yang datang ke kita, di situ akan terjadi kedamaian dan penerimaan kenyataan. Karena yang paling sulit dalam hidup ini adalah menerima kenyataan di mana kita sudah terlalu banyak memiliki ekspektasi dan keinginan mau-mau yang melupakan bahwa kita ini hanyalah wayangnya Allah yang sedang melakoni peran yang sudah diskenari oleh Allah itu sendiri gitu. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, mengenal diri,
malam hari ini kita mudah-mudahan mendapatkan satu insight gitu dari perkumpulan ini. Saya rasa yang dikumpulkan di sini kan tidak apa ya, bukan kebetulan gitu. Karena dipanggil oleh vibrasi hatinya pasti gitu. Karena sekali lagi, yang terpenting dalam ibadah itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi sikap hati kita yang paling penting. Siapa saat itu yang menjadi Tuhannya? Apakah ego atau emang Allah gitu? Senantiasa ketika kita sholat pun, tetapi yang menjadi Tuhan adalah kesombongannya, yang menjadi Tuhan adalah ketakutannya, di situ bukan ibadah gitu. Tetapi ketika kita sedang masak misalkan, ketika kita sedang berkebun misalkan, di situ sedang menuhankan Allah, itulah ibadah gitu. Oleh karena itu, siapapun yang malam hari ini hadir, pasti dipanggil oleh getaran hati, yang insya Allah malam hari ini semua dicatat sebagai ibadah, yang kita bisa menemukan, yang kita bisa benar-benar mentransformasikan apapun malam hari ini yang didapatkan, bukan hanya menjadi knowledge, tetapi bertransformasi menjadi akhlak dan perilaku gitu. Dan juga yang paling terpenting adalah bagaimana kita juga mengenal alam dan mengenal Tuhan. Jadi pembelajaran terpenting, harmonisasi itu yang paling terpenting sebetulnya. 2 tahun belakangan ini kita sedang diajarkan untuk berharmonisasi. Diajarkan untuk selalu terkoneksi. Tentu dengan Allah, iya pasti. Hablum minallah. Tentu dengan alam, iya pasti. Hablum minal alam. Dan tentu dengan sesama kita. Makanya kenapa statement Al-Quran itu selalu kalau kita mau berbicara apapun ibadah, ujung-ujungnya adalah takwa. Contoh puasa Ramadan kemarin. Terakhir kalimat puasa Ramadan itu adalah di dalam ayatnya, la'alakum tatakun, supaya kamu menjadi takwa. Orang yang takwa adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah, yang berdampak memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Dan ini final. Nggak bisa satu yang satu baik satu nggak bisa. Final di sini dalam artian ini saling terkait gitu. Karena hubungan dengan manusia itu adalah cerminan hubungan dia dengan Tuhannya. Jadi kalau hubungan dengan manusianya nggak baik, udah pasti deh. Mau sholatnya rajin, mau umrohnya rajin, pasti hubungannya belum tentu baik dengan Allah gitu. Mungkin hanya baru menjalankan secara ritual. Tetapi kesadaran spiritualnya belum masuk dan mungkin dalam konteks ini baru dalam keadaan syariat tapi belum masuk ke dalam hakikatnya gitu. Nah, oleh karena itu secara syariat kematian itu adalah jasad yang expired gitu ya, Ibu dan Bapak. Jasad yang memang sudah ada waktunya. Jadi sekali lagi kita ini aktor dan aktrisnya Allah gitu gampangannya. Di mana Allah adalah sang sutradara, maha sutradara, di mana Allah memiliki skenario terbaik yang sudah diberikan kepada kita masing-masing unik, nggak ada yang sama. Hidup ini bukan mana yang menang, mana yang kalah gitu. Karena hidup ini bukan berlomba dalam tanda petik dengan siapa di luar diri kita, tetapi menjadi the best version of us. Menjadi versi terbaiknya diri kita hari ini dari hari kemarin. Apakah hari ini sudah menjadi versi terbaik dari hari kemarin? Dan pola benchmarknya, pola kalibrasinya itu adalah diri sendiri gitu. Yang mudah-mudahan dengan dicerminkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita lebih dahulu meninggalkan kita, ini membuat benchmark kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih aware lagi, menjadi lebih waspada lah. Karena salah satu arti takwa juga artinya adalah waspada gitu ya kira-kira. Untuk tetap kembali setia dengan perannya masing-masing. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita bisa merefleksikan kepergian sahabat dan teman kita sebagai suatu tanda, sebagai suatu ayat-ayat Allah yang sangat indah diberikan kepada kita, di mana malam hari ini kita mendoakan senantiasa husnul khotimah, tetapi yang paling terpenting juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita pun akan mengalaminya, dan yang jadi pertanyaannya adalah mari kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi, kematian adalah pembelajaran yang paling terbesar, tertinggi, dan orang yang selalu mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas. Menurut Nabi Muhammad seperti itu.
So, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan kelapangan hati dan kita bisa menghadapi gitu ya. Wabil khusus keluarga terdekat yang ditinggalkan, kita doakan juga senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan kita mengambil pelajaran sekali lagi, bukan kita ya dalam artian ada kesedihan pasti iya. Mari kita terima kesedihannya. Mari kita terima rasa kehilangannya. Udah pasti itu manusiawi. Tetapi di balik itu ada keindahan kasih sayang Allah yang sudah direncanakan. Dan mari kita yakin siapapun yang telah mendahului kita itu pasti dalam naungan kasih sayang Allah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan, bodoh iya. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan yang terkasih tersayang. Kasih sayangmu bantu kami untuk membuka hati kami seutuh-utuhnya kepadamu. Untuk Engkau bersihkan hati kami, kuatkan hati kami dalam menghadapi apapun yang Engkau berikan kepada kami. Wabil khusus teman kami, sahabat kami, yang hari ini sedang menghadapi sakit, musibah apapun. Kuatkanlah hatinya, berikanlah kesabaran. Wabil khusus bagi teman-teman saudara kami yang telah meninggalkan kami lebih dahulu. Berikanlah tempat terbaik di sisimu ya Allah. Berikanlah tempat yang terbaik di sisi husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sahabat, izinkanlah kami mengenangmu dalam hati ini dengan seuntai doa. Beristirahatlah engkau dalam kedamaian. Walau pandemi ini telah merenggutmu, kau tak akan pernah sirna, tetap hadir di dalam hati.